rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du fala hawla wa la quwwata illa billah. Ashabul fadilah ulama al-kiram, Bapak Ibu segenap jamaah sholat subuh, jihad subuh, Masjid As-Sakinah, Rum Mojokerto Indah Ika Hormati, Bapak Ibu segenap pengurus takmir, hadirin rahimahumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan membawa manfaat barokah, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Takmir berkaitan dengan persiapan bulan Ramadan, baik pelaksanaan puasa bulan Ramadan, sholat tarawih, tadarus, zakat maupun takjilan atau buka bersama maupun sahur bersama. Ada sedikit yang kami garis bawahi berkaitan dengan masalah Ramadan, tadarus. Kami beberapa waktu yang lalu sudah mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah Kota Kediri berkaitan dengan waktu tadarus, sehingga ada batas waktu yang kita sampaikan bahwa tadarus ini ibadah, namun jangan sampai ibadah kita itu bisa mengganggu lingkungan atau masyarakat sekitar, sehingga oleh pemerintah dalam kegiatan rapat koordinasi itu ada batas-batas waktunya. Yang pertama itu berkali-kali kula matur, monggo para bapak ibu jamaah di dalam melaksanakan tadarus itu biasanya enten sing 1, 2, 3 yang mungkin mohon maaf bacaannya masih belum begitu lancar. Maka dari itu di saat ada bacaan yang tidak sesuai dengan tajwid, kemudian diingatkan oleh jamaah lain yang paham dengan tajwid, ya mohon untuk tidak tersinggung, mohon untuk tidak merasa direndahkan. Namun cara mengingatkan itu juga jangan terlalu frontal, terlalu nyinggung perasaan. Ya, sebab kadang-kadang muncul rasa egoismenya masing-masing. Ya, terus gengsi, kenapa tetap tadarus. Biasanya sing sok nolongnya ini malah pradarus. Ya, mengingatkan tidak perlu banyak target yang harus kita hatamkan. Yang penting istiqomah, yang penting selalu diadakan kegiatan tadarus. Dan tidak kalah pentingnya
disiapkan takjilan. Di saat takjilan dibagi adzan maghrib barono yo muncul di takjilan rame jamaah maghrib sepi. Nyasa kena insyaallah nggih. Boten tapi artinya berarti kadang-kadang rame nang masjid itu krono buru takjil. Ya tidak apa-apa, lumayan. Tapi kayaknya jamaahnya kurang menarik. Jamaah maghribnya kurang menarik. Nah, monggo kita sistem atas budi supados jamaah itu tidak hanya buru takjilan, tetapi selain takjilan juga ikut sholat jamaah maghrib bersama-sama. Sebab itu umumnya di bulan Ramadan kecenderungan untuk jamaah maghrib agak berkurang dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Itu kebalikan subuh. Biasanya kalau subuh di bulan Ramadan ramai, tapi di luar Ramadan sepi. Tapi kalau maghrib Ramadan sepi, subuh ramai. Benar gitu. Jadi kalau Ramadan maghrib sepi, subuh ramai. Di luar Ramadan subuh sepi, maghrib ramai. Jadi bagaimana ini dibuat Ramadan subuh ramai, maghrib pun juga ramai. Terakhir tadi juga disampaikan bahwa salah satu di antara program Dewan Masjid Indonesia Kota Kediri pada intinya menghimbau, mengharap ke semua takmir dan jamaah masjidnya lingkungan masing-masing agar menyiapkan secara fisik baik program kegiatan maupun kebersihan. Artinya senajan ikhlasipun boten kudu bulan Ramadan resik, tapi kebersihan itu bagian dari ajaran-ajaran agama Islam yang harusnya tetap bersih walaupun toh di luar Ramadan. Makanya di antara program bersih-bersih masjid ini kami sudah menggandeng laundry untuk bisa menerima jasa melaundry sajadah, mukena, sarung masjid di mana saja, dan itu tidak bayar atau gratis. Ibu yang sarung, mukena yang disiapkan untuk masjid, yang masjid menyiapkan untuk jamaah. Tapi nek karpet itu dibayar, nek karpet itu gaji. Ya, karena ini sifatnya sosial ya harus dimaklumi. Yang bisa dikerjasamakan ini sarung, sajadah, dan mukena. Pun dikmawon sebagai menggarisbawahi sambutan dari ketua takmir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada buku saku bulan Ramadan yang sudah kita susun. Yang bab pertama berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Dalam satu hadis ditunggawaken, atakum Ramadan syahrul mubarakun faradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama wa tu'allaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan itu Allah membuka pintunya langit dan mengunci pintunya neraka jahim,
wa tughallu fihi maradatus syayati lagu syaitan lillahi fihi lailatan khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurima. Ini dasar dari hadis. Ada lagi hadis yang mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada lagi jauh lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niki beberapa dasar hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Yang pasti Allah telah memberikan diskon besar-besaran di dalam bulan Ramadan sehingga fihi mujtami'atun, di dalam bulan Ramadan itu banyak terkumpul kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak biasa kita lakukan di dalam selain bulan Ramadan. Misalnya kalau mau dimudahkan berkaitan dengan takjil, berkaitan dengan sahur bersama, rasa berbaginya di dalam bulan Ramadan itu sangat tingkat kepeduliannya sangat tinggi, kepekaannya itu sangat tinggi, sehingga banyak jamaah yang membantu, menyumbang, menitipkan makanan, minuman atau bantuan sosial di masjid atau di mushola atau di yang lain di saat bulan Ramadan. Bahkan yang sangat ironis, pernah terjadi bagi-bagi takjil di bulan Ramadan yang bagi gak kosong. Lumayan, mono-mono bagi di bang Isra kosong, bagi. Jadi sambil bagi-bagi takjil di pinggir jalan, kalau itu rokok, kira-kira dia kiranya begini, sambil nunggu maghrib rokokan dulu. Ya masih lumayan, tak perlu sudut. Ya siapa tahu pas kesempatan dia lari membunuh. Ini salah satu di antara hikmahnya atau keutamaannya, yakni hikmah sosial atau meningkatkan semangat untuk berbagi, baik di masjid maupun di tempat-tempat umum, atau biasanya juga ada kegiatan santunan-santunan anak yatim. Sebab memang salah satu di antaranya hikmah sosial di dalam Ramadan itu ini membangkitkan kita untuk mau berbagi. Karena setelah merasa bahwa ternyata lapar itu rasanya itu bisa membayangkan saudara kita yang nasibnya kurang beruntung. Di saat kita sudah bisa makan sehari 3 kali bahkan lebih, banyak saudara-saudara kita yang ternyata ya sehari makan sehari tidak, atau mungkin sehari makan hanya sekali. Nah, sehingga setelah kita puasa baru merasakan bahwa rasanya wong luwe ini. Setelah itu baru muncul sifat sosial kita. Yang bab pertama nih. Kemudian di dalam bab yang kedua, pengertian puasa niku kalau menurut bahasa itu bermakna al-imsak. Al-imsak itu ngeker itu menahan imsakun itu namanya menahan. Ngeker itu kalau menurut arti bahasa. Namun kalau menurut istilah poso niku ya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar atau subuh
Tentu Quran tidak hanya menanggapi disertai dengan niat-niat yang sudah ditentukan. Imsakun an muftirin. Ini definisi atau ta'rif puasa. Bab mana lughatan wa istilahan itu apa istilahnya? Kadang-kadang boten sami di dalam memahaminya. Misalnya pun sholat itu makna secara bahasa adalah doa, ad-doa. Tapi kalau makna istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ya ucapan, pekerjaan yang diawali dengan takbir dan seterusnya. Sehingga enek wong sing gak sholat dengan alasan wong sholat itu maknanya dungo, sehingga dia tanpa harus ke masjid, tanpa harus melakukan ini dan itu, sebagaimana ta'rif sholat dengan doa itu dia sudah melaksanakan sholat. Nah, ini kadang-kadang dimaknai yang tidak sama. Itu pengertian puasa baik secara lugas maupun secara istilah. Kemudian dalil puasa kita sudah sering mendengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ini dalilipun la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Kami sering sampaikan salah satu di antara ciri orang yang takwa jenengan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara ciri yang takwa itu adalah orang yang meyakini, mengimani, mempercayai adanya barang yang gaib, barang yang tidak tampak. Sehingga maknanya di saat kita puasa itu kan sebenarnya peluang kita untuk bisa makan minum di siang hari bulan Ramadan kan sangat luas. Kami atur makan minum pun seandainya kita delik itu bahasa Indonesia bersembunyi, mendelik namanya. Di saat kita ngumpet tanpa harus diketahui oleh orang, sebenarnya peluang kita sangat banyak, sangat banyak. Tapi itu tidak kita lakukan karena kita yakin, kita percaya, mengimani bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha tahu. Walaupun kau tidak ada yang tahu di antara kita, tapi Allah Ta'ala Maha tahu. Ini yang harusnya wajib dipakai dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Kita sebagai warga negara taat pada aturan ini. Jangan taatnya karena ada pengawasan, karena ketaatan ada aturan-aturan yang di situ ditunjang dengan yang lain. Misalnya pun kita berlalu lintas, di saat aturannya lampunya merah berarti berhenti. Tapi kadang-kadang kita kan mikirnya orang kadar sepi 14, kadar orang polisi 14, sehingga ketaatan kita ketergantungan dengan petugas. Kita harusnya tidak boleh melakukan kesalahan, tapi awet wedi mergo enek CCTV. Kita wedi mergo enek mandor, pengawas atau impro ibaratnya. Nah,
Wedine krono enten pengawas. Kita takut karena ada CCTV, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya prinsip-prinsip puasa la'allakum tattaqun ini betul-betul kita pakai, kita pedomani dalam kehidupan kita. Jadi sadar wong lanang wedi karo wong wedok lan kadar bojone ora enek. Pas bojone enek ora wani. Tapi nek pas enek, pas bojone ora enek wani, pas bojone enek ora wani. Berarti apa dhewe wedine karo bojone. Ya senajan mun niku wae sajane wong lanang kudu ditimbang geger mawon. Sedene kok tidak ada. Lanang di kucing itu. Asalnya dari macan oleh betul dari kucing. La'alla tattaqun. Ini para bapak ibu, sehingga saya melihat puasa ini ingat. Kalau memang sesuatu itu diniati betul-betul sungguh-sungguh, itu gak ada kata yang gak mungkin. Sehingga semuanya itu kuncinya di dalam niat. Kita contohnya kan, terus kita niati nawa itu soma godin, terus besok kosong. Tadi masih diumumkan nunggu pemerintah. Ada yang malam Rabu itu sudah terawih, ada yang malam Kamis terawih, ada yang malam Senin itu, ada yang malam Senin itu, malam Senin dulu di terawih, jadi yoyoni di sini, belakang gawe ini. Di saat kita niat, maka sesuatu yang menghalangi yang tidak mungkin jadi mungkin. Ternyata betul dan itu terjadi dalam ibadah puasa. Saya berkata, ada perokok yang sudah negi, ini nyanyi. Ada yang sering ngopi dan sudah nyanyi. Biasa ngomong itu, aku nek suka ngopi yang sirah belum. Aku nek suka rokok yang cangkem, misalnya cangkem, yang tutup, pahit. Ternyata setelah kita jalani di saat kita puasa, mulai dari imsak sampai maghrib, juga ngopi, juga rokok, juga lu, nyatanya bisa. Ya bisa itu karena ada niat, ada keinginan yang kuat, ada dorongan yang kuat. Sehingga kalau kita artikan secara umum, kita itu seandainya punya niatan, punya rencana, punya keinginan, punya target, kalau disertai dengan niat yang kuat, semangat yang tinggi, ya insya Allah bisa. Nyatanya, tidak rokok, baik. Nek ngopi nelu baik wirang baik biasa. Ya, itulah sebenarnya kekuatannya. Maka monggo di saat kula panjenengan punya satu keinginan, rencana, harapan, kalau betul-betul niat yang kuat, insya Allah akan tercapai. Insya Allah akan sukses, mudah-mudahan. Allahumma amin. Pun terus mau ini kaitannya kalian tadi kutiba alaikumusiyam, kemudian ada kaitannya tadi lagi dunia al-Islam ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun dengan 5 hal. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajji baitul haram wa shaumi ramadan. Ini pun berkaitan dengan dasar
hanya 1 bulan dalam waktu 12 bulan setahun. Kemudian syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu maksudnya jika seseorang telah memenuhi syarat, maka wajib untuk menjalani ibadah puasa. Kalau syaratnya sudah terpenuhi siji Islam, bermaklum, berarti maknanya kalau tidak Islam atau non Muslim itu berarti tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Kemudian balik itu dewasa, ya maka maknanya kalau yang belum balik itu ya belum wajib puasa, tidak wajib puasa. Namun biasanya kita sebagai orang tua di saat anak-anak walaupun belum balik, kita latih untuk bisa melaksanakan ibadah puasa biar terlatih. Kalau yang saya terapkan di anak-anak saya waktu itu masih kecil, pulau semangati dengan uang. Duh, sampai kalau mau puasa sampai maghrib, 1 hari puasa penuh, nanti tak hadiahi uang. Misalnya sehari 10.000, berarti kalau nanti puasa 30.000, yoyo itu 300, lumayan. Artinya hanya menyemangati walaupun itu tidak wajib. Biar lucu-lucu, kalau ngalami ningali di saat Ramadan masih kecil, awan lelah, juga akal. Buka kulkas, sesungguhnya ngaruh ke kulkas. Jadi buka lemari es, duduk di situ, adem nggak kira? Nyawa buyur ini. Tadi Pak Es bukan nasa dari cukup sih di kulkas. Kemudian yang ketiga, sehat akalnya, itu syarat. Terus kalau kecolok di maling di puasa-puasa rutin. Kemudian syarat sahnya puasa. Kalau tadi syarat untuk wajibnya puasa, berarti kalau sudah Islam, balik dan akalnya sehat wajib puasa. Nah, adapun kalau bicara sahnya, siji selain Islam, akalnya sehat, sudah tamyiz atau sudah pinter, terus kemudian tahu waktunya puasa, suci dari haid dan nifas. Sehingga bagi ibu-ibu yang di saat Ramadan ini haid atau nifas, maka puasanya tidak sah. Kami sering sampaikan, menawi panjenengan ibu-ibu pengen setiap Ramadan tidak punya utang puasa karena ada haid ya ben Ramadan dengan meteng. Itu insyaallah kalau orang perempuan hamil berarti tidak haid, tidak menstruasi, insyaallah puasanya bener nutup utawa nek arepe Ramadan nek arepe lainnya diumpet sih. Lainnya diimpet ditahan dulu, lainnya supaya dari pas lahir tanggal 1 Ramadan utangnya kan oke. Sampai hari pulau saya lahir tanggal 1 bulan Ramadan tahun itu, gawe pulau aku lahirnya poso jadi utangku ya oke. Gawe pulau. Makanya bapak-bapak yang punya rasa kasihan, welas, sayang, perhatian kepada pasangannya masing-masing. Bapak yang sadar, tugasnya itu lebih berat, isu bawa ulang-ulang musik pucat, mengisi dibuka barangnya. Nah, ini perlu ibu ini Rasul kasih sayang. Terakhir, rukun puasa ini niat. Oke, mau melakukan niat, nawaitu shomagotin dan seterusnya. Kemudian ada solusi yang biasa terjadi di lingkungan kita. Bagaimana kalau lupa niat? Jelas jawaban saya, melok terawih dia dalami niat puasa. Tentunya
solusi yang disampaikan oleh Imam Malik, niat puasa untuk 1 bulan. Nawaitu shoma jari syahrul Ramadan. Nah, niat ingsun puasa selama bulan Ramadan. Hadisana taklidan lil Imam Malik fardhul lillahi ta'ala. Menjagani kalau suatu ketika itu lupa. Atau Imam Hanafi boleh niat di pagi hari. Nah, inilah enaknya kita punya referensi yang lebih luas sehingga tidak terlalu kaku di dalam mensikapi hukum. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, dan tentunya sama-sama kita berdoa, doa, mudah-mudahan kita dipertemukan di dalam bulan Ramadan, kemudian mampu bisa melaksanakan dan menyempurnakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Tentunya juga harapannya mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akshif 'anna minal bala'i ma la yakshifu ghayruk. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun